Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan IPA. Yang pertama, PJJ daring dan luring. Masalahnya yaitu masalah yang berkaitan pada PJJ daring dan luring yaitu sinyal internet yang terkadang susah, paket kota yang mahal, tidak adanya handphone, KBM yang kurang efektif, dan sebagainya. Maka ada akibatnya. Jika sinyal internet susah, peserta didik dan pendidik akan kesusahan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Pada masa pandemi ini, orang tua sulit untuk membeli kuota, walaupun kuota itu digunakan untuk sekolah online, dikarenakan banyak dari orang tua yang di-PHK oleh perusahaan karena dampak COVID-19 ini. Yang selanjutnya, jika peserta didik tidak memiliki handphone, peserta didik tersebut akan kesulitan dalam proses pembelajaran. Maka peserta didik itu pun harus ke rumah temannya untuk meminta materi pelajaran dan memahami materi yang diberikan oleh pendidik itu. Tindakan yang harus diambil yaitu kepada peserta didik atau pendidik diharapkan untuk mencari tempat yang jaringannya tidak buruk agar proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan efisien. Yang kedua, terkaitnya orang tua kesulitan mendapatkan kuota internet, saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran sesuai sistem daring dan luring di setiap sekolah. Akan tetapi pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran khusus untuk pembelian kuota internet bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Yang kedua, B. Keterampilan abad 21. Permasalahan pada keterampilan abad 21 ini yaitu peserta didik harus dituntut untuk memiliki keterampilan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Akibatnya, ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan keinginan, perasaan, serta mengaktualisasikan apa yang ada dalam diri mereka dalam menjadikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak semakin besar. Sehingga anak-anak memerlukan sebuah kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi kepada orang lain. Tindakan yang harus diambil yaitu untuk menghadapi pembelajaran di abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang C, literasi sains. Masalah pada literasi sains yaitu minat membaca yang masih rendah, alat evaluasi yang belum mengarah pada pengembangan literasi sains, kurangnya pengetahuan guru tentang literasi sains, sarana dan prasarana sekolah kurang memadai. Akibatnya yaitu kemampuan literasi sains tidak akan berkembang. Pemahaman akan literasi sains baik guru maupun siswa tidak akan pernah benar. Tindakan yang harus diambil yaitu memotivasi peserta didik untuk rajin belajar. Peserta didik dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal yang menuntut analisis dan pemahaman serta kontekstual dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman guru tentang literasi sains melalui edukasi sains. Selanjutnya yaitu PISA. Pada PISA mempunyai masalah yaitu kesusahan yang timbul pada siswa di pembelajaran matematika ialah mengerjakan soal. Kesulitannya adalah hanya pada soal, tapi juga ada kesulitan pada model matematika yang mempunyai arti yang terkait dengan satu soal. Kemampuan menyelesaikan soal bisa dipandang sebagai salah satu di antara dari proses dan hasil belajar. Akibat dari penjelasan tadi yaitu
komunikasi dalam mata pelajaran matematika sangat rendah. Kelemahan koneksi matematika, kesulitan siswa dalam melakukan perkalian bersusun ke bawah, siswa kurang memahami makna bilangan-bilangan yang dituliskan dalam pembelajaran matematika. Tindakan yang harus diambil yaitu mengidentifikasi informasi dan mengubahnya menjadi model matematika sederhana adalah kesulitan dalam memecahkan permasalahan matematika. Menggunakan banyak strategi untuk memilih informasi dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu menuntut siswa untuk dapat menerapkan pemahaman dan mengembangkannya. Selanjutnya ada tim SS. Masalahnya peserta didik tidak dapat memahami soal, peserta didik tidak dapat paham konsep matematika dan sains yang diperlukan. Kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika dan sains, kesalahan peserta didik dalam menulis hasil perhitungan. Akibatnya, hasil dari tim SS ini tidak akan membaik. Peserta didik akan mengalami peningkatan terhadap pemahaman soal. Peserta didik terus akan melakukan kesalahan dalam penulisan hasil perhitungan dan tidak akan ada peningkatan. Sedangkan tindakan yang harus diambil yaitu pendidik membiasakan peserta didik untuk memahami soal-soal penalaran. Pendidik membimbing peserta didik untuk menuangkan deskripsi dalam teks berbentuk gambar atau ilustrasi. Pendidik membimbing peserta didik untuk lebih teliti dalam menuliskan hasil perhitungan soal. Selanjutnya, keterampilan proses sains atau KPS. Masalah dalam KPS ini yaitu memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Banyak sekolah yang fasilitasnya kurang cukup. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam merancang percobaan dalam memberikan data relevan. Akibatnya, peserta didik akan kesusahan dalam pembelajaran yang diikuti KPS. KPS akan sulit diterapkan dengan fasilitas yang kurang memadai. Percobaan bisa saja dilakukan dengan metode yang salah dan data yang tidak relevan. Tindakan yang harus diambil yaitu pendidik merancang rancangan pembelajaran lebih luas, namun terpenuhi dalam 1 semester. Bantuan dari pemerintah untuk sekolah dalam memadai fasilitas sekolah, pendidik harus memberikan pembelajaran lebih dalam tentang materi penelitian. Selanjutnya generasi Z, alfa, dan digital. Masalahnya yaitu menyukai hal-hal instan dalam proses bekerja. Kehidupan bergantung pada teknologi, mementingkan popularitas dari sosial media dengan melakukan hal-hal yang penuh sensasi. Kurangnya kepedulian akan kondisi sekelilingnya dan bersikap individualis. Akibatnya yaitu performa hasil bekerja kurang memuaskan, tergantung kesehatan karena radiasi atau akan ketergantungan teknologi. Percobaan bisa dilakukan dengan metode yang salah dan data yang tidak relevan. Tindakannya yaitu membiasakan diri untuk selalu berproses dalam bekerja, memanfaatkan teknologi dalam kehidupan, memanfaatkan sosial media untuk bekerja dan menjadikannya sebagai sumber keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa solidaritas dalam diri sendiri. Selanjutnya ada hakikat IPA. Masalah pada hakikat IPA ini ialah rendahnya kemampuan peserta didik dalam penguasaan konsep hakikat IPA. Peserta didik belum memahami hakikat IPA seutuhnya. Pengetahuan guru terhadap hakikat IPA masih rendah. Akibatnya terjadi penyimpangan akan makna hakikat IPA sebenarnya. Pendidik yang kurang memahami hakikat IPA yang sebenarnya tentu akan memberikan dampak negatif kepada peserta didik. Tindakan yang harus diambil yaitu
menambahkan wawasan peserta didik maupun pendidik akan hakikat IPA seutuhnya, melakukan praktikum untuk peserta didik agar lebih mendalami hakikat IPA seutuhnya. Dan yang terakhir, pelatihan terhadap pendidik untuk mempraktekkan hakikat IPA dalam proses mengajar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.